Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi chapter 22 tentang Accounting Change and Error Analysis. Saya Afifah Juliana bersama dua teman saya, Diah Retnawati dan Nida Nur Fajriah. Types of Accounting Change. Sebelum penerbitan APB Opinion nomor 20 tentang perubahan akuntansi, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menggunakan perlakuan akuntansi alternatif terhadap situasi yang sangat mendasar. The types of accounting change are: yang pertama ada change in accounting principle, yang kedua ada change in accounting estimates, yang ketiga ada change in reporting entity, yang keempat ada error in financial statement. Change in accounting principle. Perubahan prinsip akuntansi melibatkan perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke lainnya. Perubahan prinsip tidak muncul kembali dari adopsi prinsip akuntansi baru. Jika prinsip akuntansi sebelumnya tidak dapat diterima atau diterapkan secara tidak benar, maka perubahan ke prinsip akuntansi dianggap sebagai koreksi kesalahan. Change in accounting principle are classified into: yang pertama ada kumulatif, efektif type of accounting change, periode berjalan. Yang kedua ada retroactive effect type of accounting change. Yang ketiga ada prospective effect type of accounting change. Kumulatif effect. Kumulatif effect yaitu perbedaan tahun sebelumnya antara metode baru dengan metode lama. Penyesuaian hanya dilaporkan pada periode tahun berjalan saja. Perusahaan tidak mengubah laporan keuangan periode sebelumnya. Prospektif efek. Hasil yang dilaporkan sebelumnya tidak dapat diubah, saldo awal tidak perlu disesuaikan. Lalu penyesuaian tidak bisa dilakukan pada periode berjalan karena laporan sebelumnya sudah final. Retroactive effect type of accounting change. Yang pertama, menyusun kembali laporan keuangan periode sebelumnya atas dasar konsistensi periode baru yang diterapkan. Yang kedua, pernyataan periode sebelumnya atas dasar yang konsisten dengan prinsip yang dapat diadopsi. Yang ketiga, setiap bagian dari pengaruh akumulatif yang berkaitan dengan tahun-tahun sebelumnya diperlakukan sebagai penyesuaian laba ditahan sebagai penyesuaian laba ditahan awal dari tahun paling awal disajikan dalam laporan keuangan. The 5 situations requiring restatement of all period statement are: yang pertama, a change from the LIFO inventory method to another method. A change in the method of accounting for long-term construction type contract. Yang ketiga, a change from or the full cost method in extractive industries, menghasilkan bahan-bahan baku. Lalu yang keempat, penerbitan laporan keuangan untuk pertama kalinya untuk memperoleh model ekuitas. Yang kelima, pengumuman profesional yang merekomendasikan bahwa perubahan prinsip akuntansi diperlukan secara retroaktif. Langkah pembuatan laporan perubahan retrospektif. Yang pertama, simulasikan dari kedua metode yang lama dan yang baru ke dalam neraca dan laba rugi. Yang kedua, pencatatan perubahan prinsip akuntansi yang telah disimulasikan. Yang ketiga, melaporkan perubahan tersebut ke dalam CALK dan laporan perubahan laba ditahan kumulatif. Reporting and change in estimate. Change in estimate harus ditangani secara prospektif, yaitu tidak ada perubahan yang harus dibuat dalam hal yang dilaporkan sebelumnya. Jadi, awal tidak perlu disesuaikan dan tidak ada usaha untuk menyusul atau take up periode touch up. Jadi, awal tidak perlu disesuaikan dan tidak ada usaha untuk menyusul atau touch up periode sebelumnya. Example of change in estimate involve: yang
Pertama ada piutang tak tertagih, yang kedua keusangan persediaan, yang ketiga umur manfaat dan nilai sisa aktiva. Lalu reporting a change in entity. Laporan dari entitas yang berbeda harus dilaporkan dengan menyatakan kembali laporan keuangan yang disajikan selama periode sebelumnya, guna menunjukkan informasi keuangan bagi entitas pelaporan yang baru selama semua periode. Example of a change in reporting entity are: 1. Menyajikan laporan konsolidasi untuk menggantikan laporan perusahaan individual. Yang kedua, perubahan anak perusahaan tersebut yang terdiri dari kelompok perusahaan di mana laporan keuangan konsolidalitas disajikan. Reporting the correction of an error. Contoh dari kesalahan akuntansi. 1. Perubahan dari prinsip akuntansi tidak berlaku umum ke prinsip yang berlaku umum. Yang kedua, kesalahan matematis yang diakibatkan. Yang kelima, klasifikasi biaya yang tidak tepat sebagai beban dan bukan sebagai aktiva serta sebaliknya. Motivation for change. Biaya politik, contohnya, perusahaan melaporkan laba rendah, serikat pekerja tidak akan meminta kenaikan gaji. Lalu ada struktur modal. Perusahaan dengan rasio hutang tinggi terhadap ekuitas maka akan cenderung memilih metode akuntansi yang bisa menaikkan laba bersih. Lalu pembayaran bonus, dan yang terakhir ada memperlancar laba. Error analysis in general. Perusahaan tidak mengoreksi kesalahan yang ditemukan yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. 3 pertanyaan yang harus dijawab dalam analisis kesalahan adalah: yang pertama, kesalahan jenis apa yang akan terjadi? Yang kedua, ayat jurnal apa yang diperlukan untuk koreksi kesalahan? Yang ketiga, bagaimana laporan keuangan dinyatakan kembali setelah ditemukan kesalahan? Koreksi kesalahan diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan dapat dilaporkan dalam tahun berjalan sebagai penyesuaian saldo awal laba ditahan. Types of errors. Error can occur in the following financial statement. Yang pertama ada balance sheet, yang kedua income statement, yang ketiga balance sheet and the income statement, yang terakhir ada error can be counterbalancing atau kesalahan yang saling menyeimbangkan, dan ada non-counterbalancing atau kesalahan yang tidak saling menyeimbangkan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Nida Nur Fajriah. Selanjutnya ada counterbalancing error. Apakah pembukuan telah ditutup atau belum selama periode di mana terjadi kesalahan? Jika pembukuan sudah ditutup, itu jika kesalahan telah saling diseimbangkan, ayat jurnal yang diperlukan. Yang kedua, jika kesalahan belum saling diseimbangkan, diperlukan ayat jurnal untuk penyesuaian retain earning. Jika pembukuan belum ditutup, itu sudah diseimbangkan dan perusahaan memasuki tahun kedua, perlu jurnal untuk koreksi periode berjalan plus menyesuaikan saldo laba ditahan. Ada soal exercise 21.3. Soalnya Dilani EG menyewa mobil dengan nilai wajar $10.000 dari Simon Motors dengan persyaratan berikut. Yang pertama, jangka waktu yang tidak dapat dibatalkan selama 50 bulan. Yang kedua, sewa $200 per bulan pada awal setiap bulan. Nilai saat ini sebesar 0,5% per bulan adalah $8.873. Yang ketiga, Dilani menjamin nilai sisa $1.180. Nilai saat ini di 0,5% per bulan adalah $920. Dilani mengharapkan nilai residual yang mungkin $1.180 pada akhir masa sewa. Keempat, perkiraan kehidupan ekonomi mobil adalah 60 bulan. Yang kelima, tingkat pinjaman inkremental Dilani adalah 6% setahun atau 0,5% sebulan. Tingkat implisit Simon adalah diketahui. Present value pembayaran bulanan sebesar $200 selama 50 bulan.
Untuk yang B, jurnalnya ada right of use asset pada list liability sebesar 8.873. Terus untuk yang C ini list liability pada cash sebesar 200. Untuk yang D, list liability pada interest expense itu di debit list liability-nya 157 dan interest expense-nya 43. Pada cash di kredit 200. Untuk yang E itu amortization expense 177 pada right of use asset 177 di kredit. Untuk yang F, jawabannya sebagaimana dijelaskan pada bagian A, penyewa harus memasukkan nilai sekarang dari setiap nilai sisa yang dijamin yang mungkin terutang berdasarkan perjanjian sewa karena nilai residu yang diharapkan $500 kurang dari nilai residu yang dijamin, yaitu $1.180. Dilani harus memasukkan nilai kini dari selisih dalam pengukuran awal liabilitas sewa. Dengan demikian, nilai sekarang dari pembayaran sewa dihitung sebagai berikut. Percent value pembayaran bulanan sebesar $200 selama 50 bulan itu dapat hasilnya $8.873. Dan present value dari nilai sisa yang dijamin kemungkinan akan terutang itu hasilnya 530. Dan present value pembayaran sewa itu sebesar $9.403. Oleh penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Perubahan estimasi karena estimasi dibuat dengan tidak jujur. Yang keempat, kelalaian dan pengguna fakta yang tidak benar. Yang kelima, Kemudian soal E21.14. Menggunakan informasi untuk sewa PELPS atau WASH di latihan E21.13, kecuali bahwa WASH tidak menyadari tingkat implisit yang digunakan dalam sewa oleh PELPS dan memiliki tingkat pinjaman inkremental sebesar 9%. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 5 tahun dengan pembayaran sewa tahunan yang sama dengan 4.703 pound sterling pada awal masing-masing tahun. Yang kedua, kepemilikan tidak ditransfer pada akhir masa sewa, tidak ada opsi pembelian murah, dan asetnya bukan bersifat khusus. Yang ketiga, bangunan ini memiliki nilai wajar sebesar 23.000 pound sterling, nilai buku untuk PELPS sebesar 16.000 pound sterling, dan kehidupan yang berguna selama 6 tahun. Yang keempat, pada akhir masa sewa, PELPS dan WASH berharap ada residual yang tidak terarah senilai 4.000 pound sterling. Yang kelima, PELPS ingin mendapatkan pengembalian 8% pada sewa dan kolektibilitas pembayaran kemungkinan. Tarif ini diketahui oleh WASH. Instruksi, bagaimana jawaban Anda untuk E21.13a? Jika Lizzie tidak mengetahui tingkat implisit dalam sewa, ia harus menggunakan tingkat pinjaman inkremental untuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa dan awalnya mengukur kewajiban sewa dan aset hak guna. Dengan demikian, perhitungan nilai sekarang dari pembayaran sewa dan oleh karena itu liabilitas dan aset hak guna akan menjadi annual rental payment sebesar 4.703 pound sterling, present value of an annuity due for 5 periods at 9% sebesar 4.239,72 dan lease liability atau right of use asset sebesar 19.939 pound sterling. Lesor tidak terpengaruh dengan cara apapun jika Lizzie tidak mengetahui tingkat implisit dalam sewa. Soal selanjutnya, 21.3. Ludwig Steel S.A. sebagai Lizzie menandatangani perjanjian sewa peralatan selama 5 tahun, mulai 31 Desember tahun 2019. Tahunan pembayaran sewa sebesar 40.000 euro harus dilakukan pada awal setiap tahun sewa. Si suku bunga yang digunakan oleh lesor dalam menetapkan jadwal pembayarannya adalah 6%. Incremental Ludwig tingkat peminjamannya adalah 8%.
Ludwig tidak menyadari tingkat yang digunakan oleh lessor. Pada akhir sewa, Ludwig memiliki opsi untuk membeli peralatan seharga 5.000 euro, jauh di bawah perkiraan nilai wajarnya di waktu itu. Peralatan ini memiliki perkiraan umur yang berguna selama 7 tahun, tanpa nilai residual. Ludwig menggunakan metode penyusunan garis lurus pada peralatan yang dimiliki serupa. Yang pertama, menyiapkan entry jurnal atau entry dengan penjelasan bahwa Ludwig harus merekam pada bulan Desember tanggal 31 tahun 2019. Yang kedua, siapkan entry jurnal dengan penjelasan bahwa Ludwig harus merekam pada bulan Desember, menyiapkan jadwal amortisasi sewa untuk kelima pembayaran. Yang ketiga, menyiapkan entry jurnal dengan penjelasan bahwa Ludwig harus mencatat pada bulan Desember 31 tahun 2021. Yang keempat, jumlah apa yang akan muncul pada Ludwig di tanggal 31 Desember 2021, laporan posisi keuangan relatif terhadap pengaturan sewa. Yang A, jurnalnya di tanggal 31 Desember 2019, right of use asset sebesar 175.888. Pada kredit lease liability sebesar 175.888. Sudah tertera untuk perhitungannya. Kemudian ini adalah schedule amortisasi dari tanggal 31 Desember 2019 hingga 31 Desember 2024. Lalu jurnal pada tanggal 31 Desember 2020, depreciation expense pada right of use asset sebesar 25.127. Untuk mencatat amortisasi aset hak guna berdasarkan biaya ke Ludwig sebesar 175.888 euro dan umur untuk 7 tahun. Kemudian ada jurnal pada tanggal 31 Desember 2020, interest expense di debit sebesar 10.871, lease liability sebesar 29.129 di debit, dan pada kasnya sebesar 40.000. Untuk mencatat pembayaran tahunan atas kewajiban sewa di mana 10.871 euro mewakili bunga sebesar 8% atas pokok yang belum dibayar sebesar 135.888 euro. Lalu pada tanggal 31 Desember tahun 2021 ada depreciation expense pada right of use asset 25.127 euro untuk mencatat amortisasi tahunan atas aset sewaan. Lalu ada interest expense sebesar 8.541 di debit, lease liability 31.459 di debit, dan pada kas 40.000. Untuk mencatat pembayaran tahunan atas kewajiban sewa di mana 8.541 euro mewakili bunga sebesar 8% atas pokok yang belum dibayar sebesar 106.759 euro. Ini adalah statement of financial position secara parsial di tanggal 31 Desember tahun 2021. Non-current asetnya ada right of use asset sebesar 125.634 euro dan ada current liabilities-nya ada lease liability sebesar 33.976 euro dan ada long term liabilities-nya lease liability sebesar 41.324 euro. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.